Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ahmad Rizal Fikri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang limit. Di pertemuan ini, saya akan membahas lebih dulu terkait tentang konsep limit. Nah, sebelum itu, apa makna limit itu? Kemudian bagaimana kita bisa memprediksi, kemudian mengapa kita perlu belajar limit, kemudian bagaimana kita tahu bahwa prediksi kita itu tepat. Nah, apa makna limit? Limit mempunyai makna adalah prediksi suatu titik yang tidak kita amati. Kemudian bagaimana kita bisa memprediksi? Caranya yaitu dengan kita zoom ke titik-titik di sekitarnya. Jika prediksi kita selalu berada di antara titik di sekitar tersebut. Kemudian, mengapa kita perlu belajar limit? Nah, di dalam matematika itu memiliki titik hitam. Misalkan pembagian terhadap nol tak hingga. Dan limit membuat kita dapat memprediksi jika kita tidak dapat menghitung nilainya secara langsung. Jadi, gunanya kita belajar limit itu adalah ketika di dalam matematika itu kita tidak dapat menentukan, misalkan di pembagian terhadap nol itu kan hasilnya tak hingga, maka kita bisa menggunakan limit sebagai prediksi. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa prediksi kita itu tepat? Nah, kita tidak tahu prediksi kita yaitu limit, tetapi limit tidak mensyaratkan untuk tepat sesuai kenyataan. Jadi tidak harus tepat sesuai kenyataan. Nah, sekarang perhatikan penggaris berikut ini. Nah, ini adalah sebuah penggaris. Jika kita amati di antara 0 sampai 1 ini ada beberapa bilangan-bilangan. Jika penggaris ini kita zoom, nah, maka di sini akan muncul sebuah bilangan-bilangan. Di antara jarak antara 0 ke 0,5 di sini, ada banyak bilangan yang tersusun di sini. Jika kita zoom lebih dalam lagi, nah, coba perhatikan di sini ada beberapa bilangan lagi. Jika ini semakin di zoom, maka di sini itu akan eh, terdapat bilangan-bilangan lainnya. Nah, bagaimana kegunaan limit secara sederhana? Perhatikan eh, kegunaan limit. Jika misalkan di sini x-nya, misalkan untuk fx sama dengan eh, misalkan fx sama dengan 5x plus 6, kemudian nilai untuk x-nya x-nya sama dengan 0, maka f 0 sama dengan 5 dikali 0 ditambah 6 sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Jadi nilai f0 itu sama dengan 6. Nah, jika kita tidak dapat langsung menentukan fungsi pada suatu nilai, misalkan ini tadi x0, maka kita tidak butuh prediksi. Jadi, jika kita bisa menentukan fungsi pada suatu nilai, nah, jika kita dapat menentukan fungsi pada suatu nilai, kita tidak butuh prediksi atau limit. Kita tidak butuh prediksi. Misalkan di sini x-nya 4, maka f4 sama dengan
5 dikali 4 ditambah 6 sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Nah, jika kita bisa menentukan nilai F4 ini, fungsi dari 4 ini, maka kita tidak butuh prediksi. Terus, kapan kita butuh prediksi? Perhatikan. Jika fungsi dari X sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1 dengan X tidak sama dengan 1. Nah, kenapa di sini X-nya tidak sama dengan 1? Karena kalau X-nya sama dengan 1, maka pembaginya atau bilangan penyebutnya adalah 0. Jika 0, maka akan menghasilkan tak hingga. Jadi kita tidak dapat menentukan berapa bilangan itu. Sehingga disinilah kegunaannya sebuah prediksi atau limit. Jadi ketika seperti yang kita di awal tadi, jika di dalam matematika ketika penyebutnya 0, maka kita tidak dapat menentukan berapa bilangan itu, tetapi kita dapat memprediksinya dengan sebuah limit. Nah, sekarang coba perhatikan sebuah video mobil ini. Nissan Leaf Nismo. Mobil listrik besutan Nissan adalah Leaf Nismo. Nissan Leaf Nismo ini telah menjalani serangkaian uji tabrak oleh Japan New Car Assessment Program. Yang mengejutkan, mobil yang dilego seharga 432 juta rupiah ini meraih total angka 94,8 dari 100. Wow, artinya mobil ini menyandang penghargaan tertinggi dalam uji tabrak ya, alias bintang 5. Nah, saat dibenturkan dengan kecepatan tinggi nih, sasisnya cukup kokoh. Sehingga cuman bagian kap depan aja yang hancur. Bannya pun gak sampai lepas. Kaca depan juga gak pecah. Begitupun saat dihantam pada bagian sisinya. Hanya penyok dikit dan gak sampai terguling. Ya, meskipun kacanya pecah, namun airbag yang cepat mengembang membuat pengendara terlindungi. Wah, udah aman, murah lagi. Setengah harga kan dari yang sebelumnya. Nah, setelah kalian melihat video mobil ini, nah, misalkan jika kecepatan mobil tersebut adalah memenuhi persamaan fungsi dari T itu sama dengan T kuadrat per T min 3, maka berapa kecepatan mobil tersebut ketika T sama dengan 3? Nah, jika kita lihat, jika T-nya sama dengan 3, maka akan menghasilkan bentuk penyebutnya 0. Ketika kita substitusikan secara langsung akan menghasilkan bentuk penyebutnya sama dengan 0 atau sama dengan 0 per 0. Nah, jika kita mendapatkan seperti ini, maka kita tidak dapat menentukan berapa nilai kecepatan tersebut ketika sama dengan 3. Nah, jika fungsi tadi kita gambar akan membentuk sebuah grafik seperti ini. Grafiknya seperti ini. Perhatikan. Ketika T-nya sama dengan 3, ketika T-nya sama dengan 3, di sini ada sebuah bulatan. Maknanya apa? Jadi ketika T-nya sama dengan 3, di sini tidak tahu bilangannya itu berapa. Nah, jadi disinilah kegunaan sebuah limit. Kegunaan sebuah limit. Untuk kita bisa menentukan atau kita bisa memprediksi kira-kira ketika T-nya sama dengan 3 dari fungsi V terhadap T dengan T kuadrat min 9 per T min 3 dengan T tidak sama dengan 3, maka kita dapat menggunakan limit untuk memprediksi berapa kecepatan mobil ini ketika T-nya sama dengan 3 sekolah. Nah, caranya yaitu kita bisa menggunakan seperti ini. Jika misalkan ini kiri, ini dari kiri,
kemudian ini dari kanan. Nah, perhatikan. Ini tengah-tengahnya, titiknya titik 3 tadi yang dituju. Nah, jika ini kita dekati dari kiri, kemudian ini kita dekati dari kanan. Misal kita substitusikan yang pertama, misal T-nya adalah 2,7, maka akan menghasilkan 5,7. Kemudian jika misalkan di sini untuk ini berarti 2,7, kemudian ini 2,8, misal 2,8 maka akan menghasilkan 5,8. Nah, jika 2,9 maka akan menghasilkan 5,9. Ini jika didekati dari kiri. Sekarang jika didekati dari kanan, misalkan X-nya adalah 3,3, maka Y-nya atau fungsi dari 3,3 adalah 6,3. Jika X-nya 3,2, maka sama dengan 6,2. Jika X-nya sama dengan 3,1, maka sama dengan Y. Maka Y-nya sama dengan 6,1. Nah, perhatikan. Tetapi jika X-nya sama dengan 3, maka akan menghasilkan bentuk tak ini. Nah, kita coba amati dari kiri dari kanan. Jika kita dekati bilangan ini, nah, bilangan ini ketika X-nya semakin mendekati 3 dari kiri, kemudian mendekati 3 dari kanan, bilangannya menuju ke bilangan mana? Tepat sekali. Bilangan fungsi X-nya dari 5,7, 5,8, 5,9, kemudian dari kanan berarti 6,3, 6,2, 6,1, semakin mendekati bilangan 6. Maknanya apa? Maknanya apa? Nah, limit eh, dari fungsi T kuadrat min 9 per T min 3 dengan X mendekati 3 dari kiri itu sama dengan 6. Kemudian limit T kuadrat min 9 per T min 3 dengan X mendekati 3 dari kanan itu sama dengan 6. Nah, maka limit dari T kuadrat min 9 per T min 3 dengan X mendekati 3 itu sama dengan 6. Karena nilai limit kiri dan nilai limit kanannya sama, maka limit dari T kuadrat min 9 per T min 3 dengan X mendekati 3 adalah 6. Nah, jadi seperti itu. Ketika nilai limit kiri dan nilai limit kanannya sama, maka fungsi ini, fungsi ketika nilai limit kiri dan nilai limit kanan sama, maka fungsi tersebut memiliki limit, memiliki nilai limit. Nah, sekarang, apakah setiap fungsi memiliki nilai limit? Perhatikan fungsi ini. Di sini ada dua fungsi, yaitu X kuadrat jika X kurang dari atau sama dengan 1, kemudian X plus 1 jika X lebih dari 1. Maknanya apa? Misalkan di sini adalah sebuah garis bilangan, dan di sini adalah 1. Didekati karena ini lebih dari 1,
maka di sini fungsinya X plus 1, kemudian ini dari kiri, maka ini adalah X kuadrat. Nah, jika ini digambarkan ke dalam grafik, akan nampak seperti ini. Perhatikan. Jika di sini fungsinya X plus 1, ini dari kiri, jika digambarkan seperti ini. Kemudian jika ini di sini ada loncatan. Nah, ini mengapa tidak bulatan penuh? Karena di sini tidak ada sama dengannya, yaitu X hanya lebih dari 1. Jika ini kita substitusi, kita buat sebuah tabel, maka akan seperti ini. Jika X-nya 0,5, maka fx-nya 0,25. Jika X-nya 0,9, maka fx-nya 0,81. Jika X-nya 0,99, maka Y-nya atau fx-nya 0,98. Jika X-nya 0,999, maka fungsi dari X-nya sama dengan 0,998. Coba cermati. Kita dekati dari kiri. Bilangan ini semakin menuju bilangan 1. Tepat sekali. Jika X-nya mendekati 1 atau sama dengan 1, ini bilangan ini semakin mendekati 1 atau sama dengan 1. Sekarang coba perhatikan fungsi selanjutnya, yang X plus 1. Jika X-nya 1,5, maka fungsi dari X-nya sama dengan 2,0. Jika X-nya sama dengan 1,1, maka fungsi dari X-nya sama dengan 2,1. Jika X-nya sama dengan 1,01, maka fungsi dari X-nya sama dengan 2,01. Jika X-nya 1,01, maka fungsi X-nya sama dengan 2,01. Nah, perhatikan. Fungsi ini semakin mendekati berapa? Ketika X-nya mendekati 1. Iya, benar. Semakin mendekati bilangan 2. Nah, jika kita amati, jika kita tuliskan, maka ini limit fungsi X mendekati 1 dari fungsi fx ini dari kiri, maka sampai mendekati 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini fungsi dari X. X mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 2. Nah, karena nilai lini kiri, karena nilai lini kiri tidak sama dengan nilai lini kanan, maka fungsi fx tersebut tidak memiliki limit, nilai limit. Nah, seperti itu. Jadi ketika nilai limit kiri dan nilai limit kanannya tidak sama, maka fungsi tersebut tidak memiliki nilai limit. Nah, sekarang coba kita tentukan nilai limit berikut. Kita bisa mensubstitusikan secara langsung, yaitu sama dengan limit X mendekati 5, 4 dikali 5 min 5.
min 5 sama dengan ini X mendekati 5 20 min 5 sama dengan ini X mendekati 5 yang 15. Jadi limitnya sama dengan 15. Selanjutnya, bagaimana jika seperti ini? Nah, dalam menentukan nilai limit ada beberapa cara. Yang pertama dengan substitusi, kemudian yang kedua bisa menggunakan pemfaktoran, kemudian ketiga bisa menggunakan merasionalkan atau kali sekawan, dan yang keempat bisa menggunakan tabel hospital. Nah, sekarang kita tidak menyelesaikan ini menggunakan pemfaktoran. Sebenarnya bisa menggunakan pemfaktoran, tapi kita coba menggunakan eh, seperti definisi tadi, seperti konsep awal tadi, bahwa nilai lim kiri dan lim kanan sama, maka fungsi ini memiliki nilai limit. Nah, jika fungsi ini dituliskan seperti ini, jika ini dari misalkan pendekatan dari kiri dan ini pendekatan dari kanan, kanan. Nah, jika baik, saya ulangi. Jika misalkan ini eh, X mendekati dari kiri, kemudian ini adalah untuk X mendekati dari kanan, ini ada titiknya yaitu 2 mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Misalkan untuk X-nya adalah 1,8, maka didapatkan nilai fungsi X-nya itu sama dengan 6,8. 6,8. Kemudian jika X-nya itu 1,9, jika X-nya 1,9, maka fungsi dari X-nya yaitu 6,9. Nah, jika ini dari kanan, jika X-nya 2,2, maka Fx-nya sama dengan 7,2. Jika X-nya 2,1, maka Fx-nya sama dengan 7,1. Nah, sekarang kita amati. Jika Jika kita amati, maka nilai X-nya atau nilai Fx-nya dari 6,8, 6,9, 7,2, 7,1 semakin mendekati bilangan berapa? Ya benar, semakin mendekati bilangan 7. Nah, karena nilai limit kiri, perhatikan, limit X kuadrat min 3X min 10 per X min 2 dengan X mendekati 2 dari kiri, 2 dari kiri itu sama dengan 7. Kemudian ini, kemudian limit X kuadrat min 3X min 10 per X min 2 dengan X mendekati 2 dari kanan sama dengan 7. Karena nilai limit kiri dan limit kirinya kanannya sama, maka fungsi ini, fungsi fx ini, itu memiliki nilai limit, yaitu nilai limitnya x kuadrat plus 3x, maaf ini 3x ya, 3x min 10 per X min 2 dengan nilai X mendekati 2 itu sama dengan 7. Jadi nilai limitnya sama dengan 7. Nah,
Jadi dapat didefinisikan, misalkan f sebuah fungsi R menuju ke R dan misalkan L dan G adalah anggota bilangan real, maka limit fungsi dari X dengan X mendekati C itu sama dengan L. Jika dan hanya jika X mendekati C, maka fungsi dari X mendekati L. Oke, saya ulangi. Eh, Limit fungsi dari X dengan X mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika X mendekati C, maka fungsi dari X mendekati L. Nah, jadi seperti itu. Eh, Baik, hari ini kita sudah belajar terkait konsep limit. Jadi, sebuah fungsi memiliki nilai limit jika nilai limit, limit syarat limit, syarat fungsi memiliki nilai limit adalah jika nilai limit kiri dari fungsi tersebut, nilai limit kiri dari fungsi tersebut sama dengan nilai limit kanan. Nilai limit kiri, nilai limit kanannya sama. Itu fungsi memiliki nilai limit. Jika tidak sama, maka fungsi tersebut tidak memiliki nilai limit. Oke, cukup dari saya. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana teorema-teorema limit dan bagaimana cara menyelesaikan limit menggunakan teknik substitusi, pengujian pemfaktoran, rasional atau kali sekawan, hospital. Baik, kita akhiri dengan istighfar dan doa kabul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.